Sudah lebih dari 3 tahun saya tinggal di desa dan saya menyaksikan banyak orang-orang hebat di desa yang oleh karena kontribusinya membuat desa tempat tinggal mereka sejahtera. Kali ini saya hendak bercerita tentang 2 sosok orang desa yang oleh karena inovasinya maka masyarakat di mana dia tinggal dan juga di desa-desa sekitarnya mendapatkan manfaat yang luar biasa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apa yang mereka lakukan? Siapa mereka? Kita sambut tamu kita yang pertama, Lasio Saifuddin. Mbah, nopo niki? Ini adalah pisang produksi budidayanya Mbah Lasio. Oke. Ini saya bawa karena saya merasa rindu sekali dalam hati saya karena sejak lama saya melihat acara ini sangat hebat. Maka dari itu ini buat Bang Kek Endi. Oke Mbah, tapi tadi kok dicekelin masih rapat ini rela nggak ngasih saya? Bukannya saya tidak... karena berat. Terima kasih Mbah. Ya. Mbah Lasio, panggilannya Mbah Lasio ya kalau di desa ya. Ya. Ya, terima kasih selamat datang di acara Kek Endi ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga pisangnya karena nanti kita akan cerita tentang pisang ini ya. Insya Allah monggo. Baik, monggo Vinara Pak. Nah, Mbak Lasio ini diundang karena ada cerita mengenai pisang ini ya. Iya. Bahkan Mbak Lasio ini sekarang dijuluki Profesor Pisang. Nah, jadi apa kaitan Mbak Lasio dengan pisang ini, Mbak? Kaitannya? Iya. Sebenarnya pada pasca gempa tahun 2006 itu saya berkoordinasi dengan Bapak Lurah Edi Murdito SPD. Karena satu-satunya untuk mengorbitkan atau membangkitkan warga masyarakat yang ada di Sidomulyo khususnya di Bantul umumnya itu banyak orang yang merasa termenung, terfana karena kondisi melihat bangunan semuanya hampir 95% roboh. Oke. Setelah itu di antara jarak 2-3 bulan sampai 6 bulan itu kan orang hanya tergantung dalam pemberian bantuan sehingga dia banyak yang istilahnya tidur makan tidak ada kegiatan yang karena adanya bantuan-bantuan dari luar pasca gempa itu. Terus dia masih bingung dalam posisi kondisi yang rumah habis, hancur, berantakan sehingga hati yang merasa sangat pedih. Sehingga saya pasca di bulan Juli-Juni itu kan pasca gempanya Mei. Juli-Juni saya matur kepada Pak Lurah menyampaikan untuk kegiatan membangkitkan saya punya pandangan yaitu adalah menanam pisang. Oke, sampai di sini dulu Mbak. Bahkan dijuluki Profesor Pisang. Iya. Jadi pendidikannya ini pasti sudah tinggi nih, universitas ke atas. Belum. Saya itu dijuluki Profesor Pisang itu sebenarnya adalah abal-abal. Oh, abal-abal. Karena saya sekolahnya SD saja 3 sekolahan. Uish. Saking bandeli. Uish. Itu 3 sekolahan. Kelas 3 keluar. Kelas 4 keluar lagi, kelas 5 kembali ke sekolahan yang dulu. Jadi menghabiskan sekolahan 3 di SD. Berapa tahun itu? Itu saya tetap hanya 6 tahun itu. Oh, 6 tahun lulus. Ya. Terus? Terus setelah itu saya sudah tidak sekolah. Terus akhirnya di tahun 2004 kita maju ke sana. Pada usia berapa? Saya usianya pada saat itu 2004 itu karena melanjutkan SMP. Iya. Karena itu saya mengambil di paket B. Karena saya mempunyai tujuan akan mencalonkan dukuh. Oh, jadi kepala dukuh. Ya, rencananya. Di bawahnya kepala desa itu ada kepala dukuh. Itu. Syaratnya? Nah, syaratnya SMP. Oh, sementara nggak punya ijazah SMP. Nggak punya, ya. Ikut paket B. kejar paket B. Nah, setelah itu kejar paket B, kan sekolah juga tidak betul-betul sekolah, uang hanya
sebulan 2 kali mangkat. Ya. Lulus. Diluluskan. Dengan demikian. Umur berapa? Tunggu dulu. Waktu lulus umur berapa? Masih 49. 49. Jadi Masih umur SMP. 49 baru lulus SMP, iya. kejar paket B. Iya. Sekarang umur berapa? Sekarang kalau di KTP Ya. itu umur saya 68. Kalau di KTP. Ya, tapi sebenarnya saya umurnya 72 karena lahiran tahun 51. Tetapi setelah saya mau mencalonkan dukuh, ijazah saya kebetulan SD itu yang sekolah 3 kali Ya. tempat itu salah nulis tanggal. Waduh. Jadi malah kebetulan untuk membenahi. Nah, setelah dibenahi, saya belum membuat juga yang namanya akte. Nah, setelah itu kita sinkronkan dengan akte, KTP maupun apa, sehingga kita buat 55 kelahiran saya. Oke, Jadi, tapi akhirnya jadi kepala dusun nggak? alhamdulillah tidak. Tunggu dulu, lalu siapa yang menjuluki panjenengan ini profesor itu siapa? Yang menjuluki dari Bernas. Oh, wartawan ini Wartawan. media. Tapi saya sudah, istilahnya saya juga marah. Oh, kenapa? Nah, kok dijuluki? Padahal saya tidak bisa apa-apa kan. Begitu. Tapi beliaunya yang menjuluki itu sudah ada konfirmasi berbagai universitas. UGM, UPN, dan UMY yang dekat di Jogja itu dimintai pertolongan untuk Mbah Lasio itu akan kami beri ini gimana. Katanya dosen-dosen itu ya nggak apa-apa, boleh. Karena dosen-dosen itu juga sering ke tempat saya. Oke, jadi dianggap udah profesor. Dianggap karena kemampuannya dalam mengembangkan pertanian pisang di sana ya. Ya sebetulnya tidak hanya pisang. Baik Mbak, nanti cerita ya kenapa sampai kemudian dijuluki Profesor Pisang dan apa hubungan Mbah Lasio dengan pisang. Nanti ceritanya. Siap. Sekarang kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Belajar tidak pernah mengenal usia maupun strata sosial. Kalimat itulah yang menjadi cerminan dari seorang petani pisang, Lasio Saifuddin. Pria asal dusun Ponggok, Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini mulai tekun menimba ilmu setelah kehidupannya sempat terpuruk akibat bencana alam yang terjadi di daerahnya pada tahun 2006 silam. Di masa itu, ia berusaha untuk bangkit dan membuka peluang dengan mempelajari budidaya tanaman pisang. Kerja kerasnya dalam menekuni budidaya pisang pun berbuah manis. Sampai-sampai kini ia dijuluki sebagai Profesor Pisang. Julukan itu bukanlah tanpa alasan. Lasio sukses membuktikan bahwa ia mampu menangkarkan ratusan bibit varietas pisang yang ada dari berbagai daerah dengan metode yang ditemukannya. Bahkan ia juga berhasil menciptakan pestisida dan pupuk racikannya sendiri dengan berbahan dasar alami. Berkat metode temuannya, Lasio diundang ke Italia untuk berbicara di seminar internasional. Tak hanya sampai di situ, berbekal pengetahuannya, Lasio berusaha menularkan ilmunya kepada masyarakat dengan harapan dapat memberdayakan dan menumbuhkan perekonomian di sekitarnya. Gara-gara pisang diminta bicara di Italia. Italia, ya. Hebat. Nanti cerita ya bagaimana sampai kemudian diundang. Ya. Tapi kembali ke urusan pisang. Jadi bagaimana awalnya Mbah Lasio ini menganjurkan orang-orang untuk menanam pisang? Kan pasti ada sesuatu yang Mbah Lasio rasakan berkaitan dengan pisang ini. Pisang. Iya. Itu pituduhe gesang. Istilahnya petunjuk hidup. Jadi mendapatkan petunjuk bila kita memproses budidaya maupun mengelola namanya pisang. Nah, karena apa? Pisang itu apabila mau mati induknya, tentu ninggal anak 2-3. Iya. Itu jadi kelebihan untuk sebagai contoh, bila kita nyontoh pisang, insya Allah itu juga baik. Jadi selalu tumbuh, walaupun yang satu mati, yang lain akan tumbuh, ya. menggantikan. Betul. Filosofinya itu ya. Iya. Nah, ini kan
pisang ini jadi istimewa karena ada racikan pupuk tadi sama pestisida. Iya. Itu dari mana idenya atau gagasannya untuk menanam pisang? Kalau menanam pisang 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada istilahnya keterbatasan. Itu yang kami anggap bisa semua melaksanakan dan bibit murah. Dan seperti itu setelah saya menyampaikan kepada Bapak Lurah Edi Murjido tersebut, beliau oke, sehingga dibelikan bibit siapa yang mau menanam. Setiap rumah itu minimal 50 batang akan belikan bibit. Apabila 100 enggak, lebih malah kebenaran. Jadi warga masyarakat gratis. Itu. Okay. Terus dengan syarat itu Mbah Lasio supaya mengkoordinir dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada warga masyarakat. Iya. Nah, Mbak, tapi sebelumnya warga di sana memang sudah biasa tanam pisang atau tidak? Sudah. Sudah, tapi hanya istilahnya tanam pisang, tanam saja, dibiarkan saja, tidak dirawat. Iya. Nah, biasanya pisang hasil kebun masyarakat ini dimakan sendiri atau dijual? Dijual. Waktu awal-awal Mbak Lasio memulai ini menawarkan pestisida racikan Mbak Lasio, itu apa kata masyarakat di sekitar warga? Percaya atau tidak itu? Masyarakat penghasilan utamanya apa sebelum gempa ini? Sebelum gempa penghasilannya adalah tanaman padi, jagung, kedelai atau disingkat dengan tanaman pajale. Padi, jagung, kedelai itu yang di sawah. Ya. Tetapi kalau di pekarangan rata-rata masih tidur, belum ditanami apa-apa. Tidak diolah, belum masih kosong. Kosong. Dengan demikian, setelah saya menyampaikan kepada Bapak Lurah tersebut, beliau menyetujui, terus kita mengajak warga masyarakat di sekitar untuk menanam pisang. Alhamdulillah, saya pada saat tahun 2007 itu ada 20 kelompok petani yang menanam tanaman pisang setelah mendapatkan bantuan dari Pak Kepala Desa tadi, Bapak Lurah. Nah, itu program untuk pembelian bibit itu dananya dari Pemdes, pemerintah desa. Berapa banyak pohon pisang yang 200 ditanam? 200 kali 10 minimal, itu ada kemarin 2000-an memberikan. 2000, oke. 2000 batang. Nah, sekarang yang jadi istimewa adalah pohon pisang ini kan dirawat ya. Iya. Kalau dulu kan diumbar atau dibiarkan begitu saja, kalau berbuah tinggal diambil. Tapi buahnya kan biasa-biasa saja. Betul ya. Tapi kemudian muncul ramuan atau racikan Mbah Lasio yang disebut pestisida organik atau alamiah. Iya. Dan pupuknya juga. Iya. Nah, boleh cerita ini pestisida apa yang kemudian diracik oleh Mbah Lasio? Ya, untuk peracikan pestisida alami atau nabati itu berbagai aneka ragam rimpang. Racikannya itu. Rimpang itu apa? Rimpang itu tanaman toga. Misalkan temulawak, temuiring, kunyit, dan lain sebagainya. Dan itu saya mempunyai inisiasi atau mempunyai gambaran bahwa untuk diminum orang saja itu sudah bisa menjadi jamu untuk tambah kesehatan orang bila itu kita pipis istilahnya ditumbuk. Dan setelah itu saya mengaplikasikan, mencoba yang sisa dari yang diminum itu kita siramkan kepada tanaman cabai, tanaman terong yang di depan itu kok bagus. Maka saya terus 2-3 tahun saya uji cobakan untuk pestisida untuk mengendalikan hama penyakitnya. Walhasil untuk pengendalian hama yang namanya layu fusarium di tanaman pisang itu bisa. Dan untuk pengendalian disemprotkan dengan cabai, terong dan sebagainya juga bisa. Berarti ini pestisida alami itu tidak hanya untuk pisang saja, tetapi tanaman yang lain bisa. Nah, sampai pada keyakinan bahwa ternyata pestisida yang dari empon-empon ini, dari ramuan atau racikan apa itu tadi rempah-rempah
itu bisa diterapkan di Tanaman lain. tanaman itu berapa lama? Saya hasil? 3 tahun berturut-turut mencoba. 3 tahun? Iya. Itu mulai dari tahun 2008 sampai 2012. Itu setelah seperti mencoba, itu saya kalau mencoba itu memang saya sendirikan. Kita buatkan istilahnya sebagai yang sebenarnya adalah di karantina. Tapi kalau saya hanya didewekke gitu aja. Oh iya. Iya. Disendirikan, Iya. diuji cobakan, baru ketahuan hasilnya. Iya. Dan saya kalau mencoba, Iya. itu minimal 10 batang, 10 batang, 10 batang. Jadi kita buatkan peta tersendiri, Iya. ini yang menggunakan ini, yang pestisida alami, ini yang pestisida kimia, ini yang tidak. Tidak. Iya. Hasilnya bagaimana Hasilnya, perbedaannya? Perbedaannya yang diberi pestisida kimia dan yang alami akan beda kualitas di buahnya. Oke. Waktu awal-awal Mbak Lasio memulai ini menawarkan pestisida racikan Mbak Lasio, itu apa kata masyarakat di sekitar, warga? Percaya atau tidak itu? Ya ada yang percaya, ada yang tidak, wajar. Tapi dengan catatan saya berpesan, ini istilahnya jangan dibanding-bandingkan dengan yang kimia. Kan tentu tidak jos kalau yang buatan saya. Sehingga dia menyadari bahwa ternyata walaupun ini istilahnya pestisida dari alami, lama-kelamaan di tanaman itu kelihatan bagus, sehat. Dan warnanya buah pun akan lebih beda daripada yang kepenuhan dengan kimianya. Saya kepinginnya bukan produk saya itu laris atau laku sangat luar biasa. Saya kepinginnya di antara kita, saya mempunyai maksud kita makmur bersama, lantas kita bersyukur semua bersama, dan kita supaya akur dan bisa tanaman subur, maka buatlah pestisida dengan resepnya Mbah Lasio. Baik, sudah kelihatan hasilnya nggak Mbah? Alhamdulillah sudah. Apa hasilnya itu? Apa yang dirasakan warga masyarakat? Yang dirasakan warga masyarakat pertama harga murah, tapi tidak murahan. Iya. Dan bisa untuk pengendalian hama itu walaupun tidak seperti yang kimia kan perbandingannya harga mahal. Itu sudah sama maklumi. Karena apa? Karena alhamdulillah ini yang membeli itu dari Bali, Banjarmasin, Semarang juga ada yang membeli. Oh, jadi pembelinya ini datang dari berbagai daerah? Berbagai daerah, iya. Dan kalau mengirim saya tidak mau, karena repot yang namanya itu. Kalau cairan dikirim repot. Kalau mau beli datang. Itu aja. Oke. Itu belum dijual online itu? Belum. Karena hanya kami door to door. Kalau resepnya malah sudah saya obralkan. Loh? Biar semua bisa membuat, nggak usah beli. Begitu. Lah, kan padahal ini pestisidanya kan dijual ya? Iya. Tapi apabila di antara petani-petani yang di lingkungan saya pun saya beri resepnya, kita ajari dan kita laksanakan. Penjualan kalau bisa membuat, buat. Buatlah sendiri? Iya. Jadi resepnya, rahasianya dibocorkan, diungkapkan? Iya. Memang saya tujuannya untuk agar makmur bersama. Nanti cerita soal di Italia, Ya. bagaimana sampai kemudian diculik, dibawa ke Italia. Ya, itu. Terus di Italia ngomong apa? Sekarang jangan dijawab dulu. Oke. Kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Jadi sudah sampai ke luar negeri nih ya. Iya. Selain Italia kemana lagi Mbak? Singapura, Bapak. Mbak Lasio, kita lanjutkan ya. Iya. Pada satu waktu karena urusan pisang dan pestisida juga pupuk cair, pupuk padat yang Mbah Lasio kembangkan atau racik, akhirnya diculik, tanda kutip, kemudian dibawa ke Italia. Iya. Untuk apa dibawa ke Italia sana itu? Di sana adalah istilahnya seminar internasional dengan catatan saya dulu didampingi oleh berbagai warga pemerintah maupun dinas di Yogyakarta. Sehingga terus sampai di Italia disuruh ngapain? Yaitu di sana sudah hanya muter muter video yang buatan di rumah. Oh, jadi prosesnya semua diceritakan Sudah, di sana.
Itu banyak yang nonton itu. Banyak, itu 63 negara. 63 negara. Iya. Tapi Terus, tidak semuanya, ya perwakilan-perwakilan. Iya, perwakilan. Mereka menyaksikan dan mendengarkan proses pestisida organik atau alamiah ini ya. Ya, yang diutamakan karena saya diculik itu adalah menggunakan pestisida alami, agen hayati, dan ada yang namanya bioveria dan tricloderma, itu obat penyakit yang Jawa yang itu namanya organik itu. Jadi sudah sampai ke luar negeri nih ya. Iya. Selain Italia kemana lagi Mbak? Singapura, Bapak. Singapura, Ya. untuk cerita yang sama lagi. Ya sama, dan yang keduanya supaya saya mendampingi kegiatan di sana oleh piai atau orang Batam. Supaya menanamkan pisang di Singapura. Rencana saya dulu akan di booking 2 tahun supaya di sana. Oke. Tapi sehubungan dengan saya pamitan kepada dosen-dosen yang ada di lingkungan kita, tidak direstui sehingga saya tidak berangkat. Oh, jadi nggak boleh berangkat? Enggak. Karena 2 tahun ya di Ya 2 tahun Singapura. di sana. Iya. Terus itu dikhawatirkan nanti Mbah Lasso terus di rumah kacau gitu. Oke, jadi menelantarkan yang ada di rumah sekarang ini. Apa komentar orang-orang atau terutama orang dari luar negeri ketika tahu racikan pestisida alamiah dan pupuk yang itu Pak Lasio bikin ini? komentarnya, ya pokoknya intinya itu kalau bisa melestarikan dan bisa menjalankan dengan baik dan benar, inilah sebagai ungkapan istilahnya kepedulian terhadap alam. Karena istilahnya kita menggunakan dari rimpang-rimpang tersebut atau pohon-pohon yang sudah istilahnya kedaluarsa masih bisa digunakan untuk pestisida. Tapi kalau digunakan untuk jamu kan sudah tidak enak. Oke. Dan itu reaksinya beberapa saat banyak tamu yang dari luar negeri itu datang ke tempat saya. Oh, jadi sekarang banyak tamu-tamu dari luar negeri juga datang untuk apa? Ya itu melihat proses belajar, dan ada yang istilahnya hanya mampir saja juga ada. Terus saya pernah pepayon ini bahasa Indonesia apa? Laku menjual bibit pisang. Itu yang minta nawar itu orang New Zealand itu. Minggu pertama saya ditawar untuk uji coba minta 2 batang 10.000 gandengan untuk uji coba. Padahal pembeliannya saja sudah 9.000, ditawar 10.000. Untuk uji coba dan untuk penelitian boleh hanya 2. Itu minggu yang selanjutnya saya didatangi oleh New Zealand, itu dia nawar lagi. Mbah, saya mau beli bibit pisang 3 batang. 400.000 boleh? Enggak boleh. Saking senengnya ya. Ini ganjarannya piwales atau istilahnya Allah atau Tuhan itu akan memberi ganti sangat luar biasa. Luar biasa ya. Harganya langsung melompat tinggi sekali ya. Nah, orang-orang datang terus Mbak juga kasih buka rahasia racikannya ya. Kalau yang memang di sekitar saya memang benar, tapi kalau yang jauh masih sedikit ada yang tidak keluar itu. Oke, jadi ada yang dirahasiakan. Tapi kalau di tetangga, di orang-orang Indonesia itu dibuka ya. Insya Allah ya. Nah, ini kan artinya Mbah kan menciptakan pesaing nih. Kalau mereka bikin sendiri, akhirnya nggak beli. Kalau di Mbah Lasio ini beli 1 jerigen misalnya, itu berapa harganya? Jerigen kecil ya? 1 jerigen kecil 1 liter. 1 liter? 25.000. 25.000. Nah, kalau saya datang ke situ belajar, tuh saya bikin sendiri, saya jual kan tersaingi. Terima kasih. Nah, tersaingi, tapi pahala saya akan berlimpah. Nanti. Oh, ini bicara pahala, iya. Itu yang saya tidak perhitungkan dari tadi ya. Saya perhitungkan cuma uang aja. Ya. Tapi banyak orang yang memberikan masukan. Seperti itu. Tapi saya, namanya orang usaha, itu walaupun pembuatan siapapun, mungkin akan datang ke tempat saya juga. Iya. Jadi ini dijual bebas. Jadi siapa aja bisa beli sebenarnya. Bisa ya. Nah, ini cocok nggak dengan tanah di daerah-daerah lain di luar Jawa misalnya? Cocok juga.
Cocok. Karena Udah yang, pernah ada yang nanam iya, di dari luar Jawa atau Bali, nyoba? dari Oh. Banjarmasin itu juga ada. Heeh. Itu juga andai kata tidak jauh, mau beli lagi, terus beliaunya mau membuat sendiri, tak naik resepnya buat, tapi aslinya orang Bantul juga. Jadi sekarang ini warga masyarakat sudah merasakan manfaat, sudah lebih sejahtera. Insya Allah. Pisangnya ini dikenal dari berbagai daerah datang untuk belajar. Dan masyarakat sekarang udah mau nanam Iya, pisang ini. sekarang Ya? sudah hampir setiap rumah ada tanaman. Dan yang mungkin untuk saat ini, Desember Januari ini nanti banyak lagi karena dapat kerjasama dengan Pak Kapolres Bantul itu. Oke, sudah ada MOU. MOU ya. Dan Iya. bibitnya sudah dipesankan ke saya. Jadi besok tinggal orang-orangnya itu membutuhkan lahannya berapa dan kita layani dengan sesuai apa yang kita layani dan kita arahkan dengan cara budidaya pisang dengan baik dan betul. Oke. Dan, ya. Baik, jadi jangan anggap enteng pisang ini ya. Biasanya Iya. dibiarkan aja di kebun-kebun. Sekarang harus dirawat dengan baik. Apalagi benar, ada pupuk yang diracik, pestisidanya juga bagus. Ini manis nggak? Ini pisang apa ini jenisnya? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Ya. Udah bisa dimakan nggak ini? Boleh, ya. Saya coba ya. Silahkan. Teman-teman mau nyoba? Boleh, mau. Kalau Mbak Lasio udah bosen ya? Ya, enggak bosannya enggak, tapi ya sudah dibawa ke sini kok ya. Kalau gitu kita makan berdua, Mbak. Siap. Ini buat Mbak Lasio aja. Nah, ini buat saya semua. Tunggu, kita tutup dengan makan pisang bersama, Mbak. Ya. Yang lain di studio pada nonton aja, nggih? Ya. Ini Sambil pisang saya istirahat juga, Mbak. kita makan bersama. Baik, setelah ini kita akan dengarkan cerita lulusan SMK yang mengembangkan buah naga di Banyuwangi yang kini memberikan kesejahteraan bagi banyak warga di bukan cuma satu desa tapi di berbagai desa. Bagaimana kisahnya? Kita rehat sejenak karena saya mau makan pisang dulu. Ikuti terus Ki Candy. Kenapa berubah pikiran mau jadi petani? Apakah jadi TKI itu tidak sejahtera atau Anda bosan atau apa? Sebenarnya sih awalnya mau pergi lagi. Di acara ini saya sering sekali menampilkan sosok pahlawan yang bekerja dalam sunyi di desa-desa. Karena desa ini adalah masa depan Indonesia. Banyak potensi desa yang kalau dikelola dengan baik dan benar, maka hasilnya akan mensejahterakan warga desanya. Nah, sosok berikutnya inilah yang juga ingin saya perkenalkan kepada Anda tentang seorang anak muda yang mengembangkan pertanian buah naga di Banyuwangi. Kalau Anda pernah ke Banyuwangi, Anda bisa merasakan bagaimana buah naga di sana tumbuh dan berkembang dengan potensi yang luar biasa. Siapa sosok berikutnya? Dia adalah Mas Edi Purwoko. Wah, dengan oleh-oleh buat saya pasti ya. Siap. Buah naga. Cuma buah naganya kenapa macam-macam? Yang saya tahu cuma biasanya ini dan ini. Kita fokus awalnya memang merah. Dalam Oh, perkembangannya. biasanya ini kan yang kita lihat ya buah naganya. Ya, yang kalau yang kuning Terus, ini kemudian yang pengembangan kuning. yang baru-baru aja. Ini. Terus kayak yang ini kecil ini? Ini sebenarnya sudah lama, tetapi memang karena sulit sekali dikembangkan, memang langka sih kalau seperti itu. Oke, jadi ini namanya apa ini? Yang Ini langka? Palora, ini dari Meksiko. Parora. Palora. Palora. Iya. Palora. Ya. Dari Meksiko. Dari Meksiko. Bibitnya dari Meksiko. Tapi dikembangkan di Banyuwangi. Nih. Dikembangkan di Banyuwangi juga. Mana lebih mahal ini? Dari Yang tiga-tiga. kecil itu yang paling mahal. Oh, ini yang sekali. paling mahal? Yang paling mahal sekali. 1 kilonya berapa ini kalau ini? Kalau dari rata-rata di pasar. Dari petani sih 250. Mungkin kalau di pasar 300. Oke, jadi ini lebih mahal walaupun lebih Lebih kecil. mahal. Oke, nanti cerita ya Siap, soal buah naga ini. Siap. Dan kenapa dulunya terpikirkan untuk mengembangkan buah naga di desa Anda ya? Iya, siap. Oke, silakan duduk. Saya ini berulang kali ke Banyuwangi ya. Kebetulan dulu berteman dengan Pak Bupatinya, Pak Aswar Anas ya. Dan juga dengan Pak Sigit Pramono,
karena Pak Sigit punya hotel Jiwa Jawa di sana yang kemudian kami itu menyelenggarakan Jazz Gunung Ijen. Nah, beberapa kali saya ke sana dan saya melihat perkebunan buah naga. Saya melihat juga lampu-lampu neon yang menyala di malam hari. Nah, ini banyak sekali pertanyaan hari itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa kok malam-malam di kebun dikasih lampu? Saya pikir wah ini pasti hama, ini tikus atau belalang atau apa. Tapi ternyata bukan ya. Bukan. Nah, kalau Anda sendiri dari desa mana? Kalau saya dari Dusun Tambarjo, desanya Bulurjo, ikut Kecamatan Purwoharjo, itu termasuk di daerah Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Selatan ya. Jadi desa-desa di sana banyak disebut desa Buah Naga. Kalau desa Anda? Kalau desa kami disebut Kampung Naga karena Kampung Naga. Kampung Naga karena memang awal buah naga berkembang di Banyuwangi memang diawali dari kampung kita, yaitu kampung. Makanya dari sekarang disebut Kampung Naga. Kampung Naga. Jadi kalau kita mau itu jadi tempat tujuan wisata ya? Ya alhamdulillah semenjak itu karena memang Banyuwangi sih sebenarnya sudah biasa wisata, tetapi kan siang dan malamnya bisa dimanfaatkan untuk wisata malam berkunjung di kebun-kebun buah naga yang sudah di lampu. Oh jadi ada wisata malam, itu metik atau makan atau apa? Bisa metik, makan, tergantung nanti malam hari. Iya, seperti itu. Ke kebun apa ini buah naga. Buah naga. Oh ada ya. Waktu itu saya siang hari wisatanya. Ini ada malam hari. Malam hari. Nanti kalau ke sana lagi ke Banyuwangi, kalau pas malam kan nganggur daripada di hotel. Saya ingin kok wisata malam di kebun buah naga. Kebun buah naga. Omong-omong kalau di kampung Anda ini, di desa Anda ini ada berapa hektar? Awalnya sih kecil sekali ya. Kita awali memang 2010. Kalau di sekitar kampung kami sekitar 1000-an. Kalau di seluruh Banyuwangi. Seluruh Banyuwangi? Seluruh Banyuwangi menurut data sudah 5.000 hektar lebih. 5.000 hektar lahan pertanian buah naga. Buah naga. Jadi bisa dibilang Banyuwangi penghasil buah naga ya? Iya, Banyuwangi adalah penghasil buah naga terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Oh ya? Iya. Dan jadi barometer harga buah naga di Indonesia ya? Betul, ketika di Banyuwangi buah naga kosong, pasti harga buah naga sangat mahal sekali. Baik, menarik ini. Nanti kita cerita lebih lanjut. Dari mana awal mula gagasan menanam buah naga dan sekarang sudah punya beberapa jenis ini ya. Betul. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Edi Purwoko atau yang akrab disapa Edi Lusi merupakan seorang mantan pekerja migran yang mendedikasikan dirinya untuk berpindah haluan menjadi seorang petani buah naga. Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur ini rupanya menapaki jalan yang lebih menjanjikan dengan keputusan barunya membudidayakan buah naga. Hanya dengan bermodalkan nekat dan pengetahuan otodidak yang seadanya, ia pantang menyerah dan terus berusaha menekuni pilihannya sebagai petani buah naga. Hingga tiba pada saatnya ketika Edi menemukan sebuah inovasi penggunaan lampu neon yang menyinari pohon naganya hingga dapat mempercepat masa panen. Berkat penemuannya itu, Edi dapat melakukan panen buah naga setiap bulannya. Berlandaskan inovasinya, Edi bahkan tidak segan-segan untuk berbagi ilmu kepada siapapun yang berminat untuk menggeluti profesi sepertinya. Tak hanya sampai di situ, dampak yang dirasakan masyarakat berkat inovasi yang ditemukan Edi membuat masyarakat yang sebelumnya kerap hidup pas-pasan kini menjadi lebih sejahtera. Wah, cantik sekali kalau malam ya. Saya pikir gelap gulita, ternyata memang banyak karena ada lampu-lampu tadi ya. Iya, jadi sangat paling kerasan lah ibaratnya. Kerasan. Terus nanti kalau kami ke sana gitu ada sajian apa di situ? Ya, ada makan malam atau minum aja? Bisa macam-macam sih. Nanti kita kalau memang nanti banyak orang mau makan malam juga bisa kita siapkan. Kalau langsung petik, langsung di jus atau apa bisa. Bisa. Terus merasakan sensasi malam hari ya di kebun buah naga. Kebun buah naga. Ini dimulai dari tahun berapa sebenarnya gagasan menanam buah naga ini? Sebenarnya buah naga itu sebenarnya di Indonesia sudah lama.
sebelum di Banyuwangi sebenarnya sudah ada di daerah-daerah lain. Seperti Sumatera, Batam sudah ada. Tetapi untuk ditangani secara profesional baru di Banyuwangi. Dan itu diawali sejak tahun 2010. Jadi awal mulanya bagaimana ceritanya? Dulu kan awalnya saya kan backgroundnya TKI. Ya. Jadi memang saya dulu itu memang anak petani. Anak petani itu pasti pikirannya kan nggak mau jadi petani lagi, awalnya seperti lihat itu. Orang tuanya nggak. Akhirnya saya juga pergi lulus sekolah, saya sudah pergi jadi TKI, pulang nikah, kemudian pergi jadi TKI. Kalau TKI memang rumusnya seperti, kalau pulang bingung pergi lagi seperti itu. Tahun 2010 saya pulang, kemudian saya memang awalnya itu memang sudah ada sebenarnya, yaitu naga putih sebenarnya dulu itu. Terus kemudian saya mulai membrowsing di mana ada bibit buah naga, ternyata di daerah Sumatera, Medan sudah ada buah naga merah. Tetapi mereka sudah hancur karena sudah kena penyakit, tidak sukses di Banyuwangi lah, hanya skala kecil. Kemudian kita mendatangkan benih itu dari wilayah tersebut dengan banyak teman lah ibaratnya, rombongan seperti itu. Kemudian saya mulai menekuni bertanam buah naga ini 2010. Awalnya cuma 1/4 hektar, mengamati bagaimana sih seperti itu. Pasar pun juga belum membuka. Ketika kita tawarin di pasar, buah apa sih ini seperti itu, belum ada yang peminatnya pasti belum banyak hari itu ya. Belum banyak. Cuma ada satu pedagang yang kirim ke Jakarta waktu itu. Jadi karena memang buah naga produktivitasnya tinggi, 1 bulan panen, dulu masih musim belum pakai lampu. 1 bulan panen, akhirnya terus teman-teman karena pedagangnya cuma satu kintal aja sampai antri sehari itu dulu waktu awal-awalnya. Kita berpikir ini nanti kalau yang nanam banyak, kalau pedagangnya cuma 1, kedepannya bagaimana? Karena di Banyuwangi ini sebenarnya memang basicnya banyak healthy, seperti semangka, seperti jeruk, dan mereka sudah kirim ke berbagai pasar. Kita titipkan. Udah jalan. Nah, kita titipkan berapa kilo? 10 kilo, Mas, kenalkan di pasar dengan di Bandung, Surabaya, kenalkan. Ternyata luar biasa sekali permintaan konsumen. Awalnya sih, buah apa sih ini? Setelah merasakan ternyata ketagihan dan alhamdulillah yang dulu cuma sekintal aja antri seharian, sekarang di titik ini ratusan ton pun lenyap dalam sehari. Tunggu dulu, jadi ini dulu kan Anda TKI. Iya, betul. Terus kemudian kenapa berubah pikiran mau jadi petani? Apakah jadi TKI itu tidak sejahtera atau Anda bosan atau apa? Sebenarnya sih awalnya mau pergi lagi. Oh, awalnya mau pergi lagi. Kalau TKI seperti itu. Biasanya kalau sudah punya uang habis pergi lagi seperti itu. Nah, tetapi karena saya melihat prospek dan saya memang punya niatan untuk tidak kembali lagi. Kemudian saya menekuni satu komoditas buah naga ini. Ternyata ini bisa dijadikan masa depan. Karena memang sangat tinggi sekali, setiap bulan bisa panen. Nah itu, padahal cuma musiman dulu awal-awalnya, belum sampai menemukan perlampuan seperti ini. Ya nanti ada urusan lampu ini ya. Baik, jadi modalnya dari mana waktu Anda memulai ini? Awalnya kita memberikan pinjaman ke salah satu bank. Jadi kita membuat sebuah kelompok awal-awal dari Palaba gitu. Kita membuat kelompok untuk mendatangkan benih itu, yang 50% untuk mendatangkan benih, yang 50% untuk perawatan. Dan alhamdulillah dengan berkat itu, karena kita memang banyak teman, banyak kepala untuk memecahkan masalah ini, dan alhamdulillah dan terjawab. Jerih payah itu. Jadi berapa hektar awalnya itu? Awalnya cuma 1/4 hektar. Oh, 1/4 hektar. Yang lain masih ditanemin jeruk, masih ada semangka gitu. Dan sekarang sudah meluas. Baik. Dengan sekarang 5.000 hektar ya lahan di Banyuwangi yang ditanemin buah naga ini, berapa banyak petani yang terlibat? Ada ribuan petani ya, selain memang asli memang mereka merawat, juga yang tidak punya garapan pun bisa bekerja di orang-orang yang membudidayakan buah naga ini. Jadi selain memang para petani itu berbudidaya, mereka juga mendatangkan dari daerah-daerah untuk
bekerja di kebun mereka. Nanti cerita penemuan lampu ya, lampu neon atau LED sekarang ini yang membuat produktivitas buah itu semakin tinggi, atau pohon naga ini semakin tinggi ya dalam berbuah. Nah itu bagaimana ceritanya? Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Walaupun mendapat cemoohan lah ya dari tetangga, dari warga, Anda dan istri tetap yakin itu ya? Yakin sekali, karena ini memang insya Allah ini kan bisa dijadikan masa depan untuk petani Banyuwangi ke depannya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Mas Edi Purwoko yang lebih dikenal sebagai Edi Lucy. Ya, kenapa Edi Lucy itu? Kita dulu memang aktif di media sosial dan saya di Facebook itu Edi Lucy. Nama panggung. Kemudian saya kan sering meng-up kegiatan saya di kebun tentang kegiatan awal dari seperti ini, seperti budidaya, dan banyak yang tertarik, banyak yang mengamati Facebook saya dan orang-orang mengenal saya itu lebih Edi Lucy seperti itu. Padahal Lucy itu nama istri saya. Oh oke. Baik, tapi waktu awal-awal Anda mulai mengembangkan perkebunan atau pertanian buah naga ini, apa reaksi tetangga? Ini kan sesuatu yang tidak lumrah waktu itu. Betul. Ya? Awalnya sangat dicibir, sangat dicibir. Banyak yang pesimis. Kan waktu itu tiangnya itu dari randu kan, pohon randu atau apa namanya, kapas kan. Ketika kita nanam itu banyak yang bilang sawah bagus-bagus kok ditanamin pohon seperti itu. Terus kemudian ini besok kalau nggak laku bongkarnya sulit karena berduri kan seperti itu. Ini paling besok 2 tahun sudah punah nggak laku. Seperti itu banyak sekali yang pesimis akan buah naga ini. Kenapa waktu itu Anda dan istri ya, waktu itu sudah menikah ya? Sudah. Kenapa Anda dan istri masih yakin bahwa buah naga ini punya masa depan yang baik atau yang bagus? Karena saya melihat memang banyak sekali kepositifan di buah naga ini. Pertama dari segi rasa yang saya yakin ketika kita tawarin ke pasar selalu welcome, selalu menerima. Kemudian produktivitasnya sangat tinggi. Tiap bulan bisa panen itu. Dibanding dengan tanaman yang lain pasti nanam nunggu 3 bulan, 4 bulan. Buah naga enggak. Dari mulai nanam 6 bulan bisa panen dan itu tiap bulan panen tanpa menanam lagi. Nah, jadi waktu itu walaupun mendapat cemoohan lah ya dari tetangga, dari warga, Anda dan istri tetap yakin itu ya? Yakin sekali, karena ini memang insya Allah ini kan bisa dijadikan masa depan untuk petani Banyuwangi ke depannya. Nah, ini urusan lampu ya. Kan waktu saya lewat di Banyuwangi, malam hari saya lihat loh kok banyak lampu. Pikiran saya yang pertama pasti ini hama. Untuk mengusir hama, apakah itu tikus atau apakah itu belalang dan lain-lain. Ternyata tidak. Nah, boleh cerita ke penonton apa yang terjadi hari itu sehingga kemudian muncul apa ini? Mau dibilang inovasi untuk memanfaatkan lampu untuk meningkatkan produktivitas. Itu gimana ceritanya awalnya? Ya memang orang yang nggak tahu banyak sih seperti itu. Mungkin untuk mengusir tikus atau untuk keindahan atau untuk gaya-gayaan. Memang kalau tidak tahu seperti ini. Dan ini sebenarnya memang sejarah yang apa namanya tidak kebanyakan petani buah naga pun tahu. Mereka sekarang tahunya pakai lampu bisa menghasilkan. Padahal ini sejarahnya sangat panjang sekali. Nah, itu gimana cerita awalnya nih? Awalnya itu begini, karena memang buah naga itu memang musiman. Yaitu 6 bulan panen dan 6 bulan tidak panen. Ketika di bulan Agustus sampai Februari, buah naga itu tiap bulan panen. Tetapi ketika di bulan Maret sampai Juli, itu nggak bisa panen sama sekali. Nggak ada buah sekali. Kemudian kita juga, dan buah naga itu ketika di luar musim itu harganya luar biasa. Sampai 30.000 waktu itu. Kemudian kita itu melihat, kok di setiap yang ada lampunya kok ada bunganya ya, kenapa gitu. Maksudnya tanaman yang di bawah lampu. Karena memang di sana itu apa, lampu jalan ya? LPG, dan juga ada juga yang di kandang-kandang sapi itu kan juga ada lampunya. Kok yang dekat lampu itu ada bunganya. Nah, kemudian kenapa ya, kita nggak berpikir sama sekali lampu, nggak berpikir sama sekali, oh seperti ini nggak berpikir. Kemudian kita ketika itu
kita coba kita coba lampu lah, kita coba. Oh ternyata kok keluar lagi seperti itu. Oh ternyata mungkin ada efek dari lampu ini. kemudian kita pertamanya dulu kita pakai diesel. Kita nggak berani pakai PLN. Untuk nyalain lampu-lampu itu. Kita coba awalnya pakai itu tadi, kita tambahin, kok ada hasil, kemudian kita nambah lebih luas dengan diesel. Kita nambah, akhirnya keluar bunga baru seperti itu. Dan ini panjang sekali, karena memang lampu-lampu yang dipakai pun dulu nggak standar, yang pakai lampu yang 5 watt pijar itu awalnya, sampai kita menemukan lampu yang sekarang sangat standar, yaitu lampu LED yang sangat hemat energi. Oke, jadi kalau dulu boros dong ya, kalau pakai solar itu kan diesel itu ya. Jangan-jangan malah tekor. Iya, dulu betul. Dulu itu ibaratnya nipis sekali, karena selain hasilnya juga belum pasti, karena kita belum menemukan SOP yang benar, bahan bakarnya juga boros, dan dieselnya pun juga sering rusak waktu itu. Dan karena berjalannya waktu kita mengamati, dan juga beberapa teman kita mengamati bagaimana sebenarnya SOP yang benar, nyalanya harus berapa jam, harus berapa hari, kemudian juga pupuk yang benar itu harus seperti apa. Kemudian ternyata ada lampu yang dulunya sangat boros sekali, ternyata bisa digunakan dengan yang sekarang ini, lampu LED yang hemat energi. Awalnya juga, kenapa kok lampu bertambah? Apa sih pengaruhnya lampu? Iya, itu apa ya membuat kemudian lebih produktif di bawah lampu itu? Nah, kan ternyata setelah kita mengamati, itu kan memang syarat buah naga berbuah adalah kena sinar matahari lebih dari 12 jam berturut-turut. Jika di bulan Agustus sampai Februari, matahari di selatan Khatulistiwa, siang semakin panjang, berarti itu terpenuhi syarat buah naga berbuah, yaitu lebih dari 12 jam, siangnya panjang. Tetapi kalau sudah di Maret hingga Juli, matahari di utara Khatulistiwa, siang semakin pendek, dan itu buah naga tidak berbuah, makanya harus ditambahi lampu untuk pengganti sinar matahari, seperti itu. Ya, menarik sekali. Nah, nanti cerita apakah buah ini sudah diekspor. Karena kalau saya lihat sekarang kan buah naga sudah sangat populer ya. Artinya di berbagai daerah, saya keluar Jawa juga banyak sekali kebun-kebun seperti ini. Nah, apakah kemudian pasar tidak jenuh? Bagaimana kemudian pertanian buah naga di Banyuwangi ini bisa bersaing dengan teman-teman yang lain di luar daerah, dan hasilnya bagaimana buat masyarakat? Apakah masyarakat sejahtera dengan ini? Apa yang bisa kita lihat dari perubahan di masyarakat hari ini ya? Tapi kita rehat senak, ikuti terus Kikendi. Dulu yang petani itu dihindari, biasanya kalau pemuda desa sih inginnya kantoran lah, atau apalah. Ternyata malah mereka sudah ke kantor, biasanya ke kantor memang kemudian dia kembali lagi ke petani dan menggeluti buah naga. Jadi anak-anak muda sekarang tertarik untuk jadi petani ya? Alhamdulillah sekali. TKI gimana TKI? Baru tadi saya tahu ya bahwa ternyata lampu-lampu yang dipasang itu memang untuk merangsang buah atau pohon itu untuk berbuah ya, karena dapat cahaya matahari, seakan-akan cahaya matahari 12 jam. Nah itu lampu berapa watt tadi? Yang 10 watt standar. 10 watt standar. Nah mungkin karena inovasi itu saya lihat Anda mendapatkan penghargaan ya, ada top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2021. Kemudian penghargaan bidang pertanian dari Bupati Banyuwangi 2021 juga, pelopor Jambore Petani Muda 1 Petrokimia Gresik 2017, penghargaan petani mumpuni dari Petrokimia Gresik lagi 2018, penghargaan wirausaha tangguh 2021 dari PLN ya. Nah kalau kita lihat sekarang buah-buah itu dijual kemana ya? Karena tadi kan saya bilang saya khawatir pasar jadi jenuh karena sekarang semua orang tahu ini diminati oleh masyarakat. Nah itu bagaimana situasi sekarang ini? Situasi sekarang malah semakin populer Pak buah naga itu. Dulu awal-awalnya kita juga khawatir.
saya sering memberikan edukasi ya kepada para petani bahwa buah naga ini bisa dijadikan masa depan. Buah naga ini bisa memberikan impian kalian menjadi nyata. Ibaratnya kalian yang dulu seorang petani yang ingin sesuatu menjadi sesuatu yang dulu yang mustahil dan sekarang insya Allah dengan buah naga ini bisa tercapai semuanya. Itu motivasi pada mereka. Dan alhamdulillah mereka sekarang bisa menikmati itu semua. Jadi buah naga ini menurut saya adalah buah naga baru. Buah naga yang tidak bisa ditanam di daerah lain tanpa ilmu yang bisa petaninya itu menguasai. Karena memang buah naga ini perlu kefokusan. Di Banyuwangi memang sudah sistemnya terjadi. Petaninya sudah menguasai ilmunya. Pasar juga sudah ibaratnya sudah dikuasai. Nah, kemudian di daerah lain mulai kemudian Medan seperti Palembang juga mengembangkan buah naga ini. Dan karena memang buah naga ini selain rasanya yang disukai masyarakat, khasiat dari buah naga ini sangat luar biasa karena menurut penelitian banyak zat positif terkandung pada buah naga ini. Apa khasiatnya ini yang Anda tahu? Yang jelas kalau untuk perempuan untuk diet itu sangat cepat sekali reaksinya. Kemudian untuk yang baru sakit untuk memulihkan kembali staminanya sangat cocok sekali. Kemudian untuk kalangan yang ingin menjaga kebugarannya, saya sarankan untuk mengonsumsi buah naga karena buah naga ini sangat bagus sekali untuk kesehatan. Tapi kalau gini pupuknya pupuk apa itu? Nah ini dan jadi memang sangat dilematis sekali. Kemarin itu pupuk karena memang non itu dibatasi, jadi buah naga ini termasuk salah satu yang terkena imbasnya, yaitu dari mulai jeruk, buah naga dan beberapa komoditas dicabut komoditasnya. Jadi tidak ada subsidi untuk buah naga. Jadi kita mengandalkan organik, kemudian juga pupuk non. Jadi itu masih menjadi tantangan ya bagi para petani apalagi pemula ini ya. Benar. Jadi kalau memang pemerintah memikirkan petani, lebih baik jangan pilih-pilih untuk memberikan subsidi. Kalau bisa kuota subsidi diperbesar. Itu. Kembali ke manfaat ya yang dirasakan oleh warga masyarakat dengan adanya pertanian buah naga ini. Nah itu bagaimana kalau Anda lihat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana? Alhamdulillah yang dulunya 1/4 hektar sekarang ya lebih luas lagi. Yang dulunya yang nggak punya sepeda motor punya sepeda motor. Yang kemarin pakai sepeda motor sekarang punya mobil. Jadi ada peningkatan kesejahteraan. Dan juga yang setidaknya yang ingin haji bisa menghajikan kedua orang tuanya. Dan dulu yang petani itu dihindari, biasanya kalau pemuda desa sih inginnya kantoran lah atau apalah. Ternyata malah mereka sudah ke kantor, biasanya ke kantor memang kemudian ya kembali lagi ke petani dan menggeluti buah naga. Jadi anak-anak muda sekarang tertarik untuk jadi petani ya? Alhamdulillah sekali. TKI gimana TKI? Jadi TKI pun sekarang kayaknya sudah kayak dulu itu kalau sudah nggak kantor TKI seperti itu. Karena ada alternatif ya. Sekarang ada alternatif. Alternatif buah naga dan mereka alhamdulillah bisa senyum dengan buah naga. Baik, ke depan apa yang Anda rencanakan untuk meningkatkan kualitas atau produktivitas dari buah naga ini? Ke depan yang tentu kita selalu konsisten. Karena memang ini pesan untuk yang ingin berbudidaya buah naga adalah sebelum terjun di budidaya naga adalah kuasai ilmunya. Setidaknya tanya kepada orang yang tahu. Karena buah naga ini perlu kefokusan, perlu ketelitian. Sekarang enak, banyak yang revisi untuk bertanya. Kalau kita dulu enggak, kita masih memulai coba-coba. Dan intinya bagaimana menemukan SOP yang benar. Itu banyak sekali daerah lain yang ingin mengembangkan buah naga tumbang. Karena satu, sistemnya nggak jalan. Maksudnya sistemnya adalah pasar. Mereka bisa nanam tapi nggak bisa jual ke pasar tujuan. Beda dengan Banyuwangi, sistemnya sudah jalan. Banyak saudagar yang
bisa menembus pasar-pasar seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perawatannya sangat intensif. Jadi jika menanam buah naga tanpa ilmu, siap-siap tumbang. Karena pasti mereka bingung loh. Kalau ada penyakit, oh dikapak nih seperti itu. Jadi setidaknya harus ada referensi atau bekal ilmu untuk bisa berbudidaya buah naga. Dan Anda membuka diri ya untuk ngajarin orang-orang ya? Yo, saya welcome karena saya dari awal-awalnya saya punya pikiran bahwa berbagi ilmu itu bukan menambah saingan, tetapi menaikkan kelas kita. Iya, iya. Nah, ini kan bicara mengenai anak-anak muda yang sampai hari ini saya lihat masih banyak yang merasa jadi petani itu hina. Jadi petani itu nggak punya masa depan, pasti miskin, kurang gengsinya. Nah, kalau lihat Anda dan teman-teman dengan pertanian buah naga itu kan berbeda sekali. Nah, bisakah Anda sampaikan sesuatu untuk anak-anak muda yang hari ini masih punya mindset atau pemikiran bahwa jadi petani itu bukan profesi yang menjanjikan masa depan? Kalau saya petani itu adalah pengusaha. Petani itu independen, petani itu merdeka. Tergantung bagaimana kita bisa memilih komoditas kita di daerah tersebut. Kalau memang di daerah itu pisang, inovasi bagaimana pisang yang biasanya 1 tandan bisa 5. Seperti buah naga yang biasanya cuma setengah tahun, sekarang menjadi sepanjang tahun. Semuanya bisa kalau kita mau berusaha. Sedangkan awal dari kita memulai dari buah naga ini sebenarnya juga dari sesuatu yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin. Petani itu pengusaha. Tidak ada bedanya dengan pengusaha seperti pengusaha ekspor impor ataupun apa-apa. Tidak ada bedanya. Ketika kita mau memaksimalkan ini, kita juga pengusaha. Kita tidak tergantung dengan gaji, tetapi tergantung dengan usaha kita untuk bisa maju ke depannya seperti itu. Siap. Merdeka. Merdeka. Saya juga percaya masa depan Indonesia itu ya di desa ya. Jadi anak-anak muda jangan malu, jangan gentar, jangan ragu. Ayo jadi petani bahkan dengan ilmu yang dimiliki yang mungkin lebih dari petani-petani zaman dulu ya. Ditambah kearifan. Iya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Siap. Dan bagi Anda tadi yang menyaksikan tidak dari awal, Anda jangan khawatir karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda untuk memberikan makna dalam hidup Anda bisa melakukannya dengan menggunakan cara yang mudah, yaitu tinggal klik benihbaik.com. Anda bisa melihat berbagai penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Hari ini saya ingin menyampaikan orang yang membutuhkan dukungan Anda, yaitu Pak Dadang. Dia seorang inovator yang berhasil menciptakan teknologi tepat guna, membantu perempuan-perempuan pengrajin bambu di Desa Sukamulya, Bandung, Jawa Barat. Pak Dadang akan membantu ibu rumah tangga yang saat ini membutuhkan keterampilan khusus untuk menjadikan bambu yang dibuat kreasi-kreasi yang memiliki nilai. Jadi kalau Anda mendukung kegiatan Pak Dadang untuk memulai pemberdayaan ekonomi perempuan di sana melalui kreasi-kreasi produk bambu, Anda tinggal klik benihbaik.com, cari penggalangan dana dengan judul Berdayakan Puluhan Pengrajin Perempuan Desa Sukamulya, Bandung Barat dengan pelatihan teknologi tepat guna. Semoga informasi ini bisa menggerakkan hati Anda untuk membantu pemberdayaan ekonomi perempuan di desa. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.